wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syifa Salsabila. Kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam membaca Al-Quran, yaitu hukum tajwid untuk nun sukun dan tanwin. Pernah enggak ya teman-teman, ketika kita dengar orang membaca Al-Quran dengan merdu dan lancar, padahal kita sendiri kadang bingung ketika menemukan huruf nun yang tidak ada suara atau akhiran, kadang seperti an, ain, un. Nah, itu karena ada aturan khusus yang harus kita pelajari. Mari kita mulai. Pada akhiran pembelajaran, diharapkan teman-teman mampu. Yang pertama adalah memahami secara teoritis 6 jenis hukum yang berlaku pada nun sukun dan tanwin. Yang kedua adalah melaksanakan faktif bacaan ayat yang mengandung kedua unsur tersebut dengan benar. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap teliti dan menghargai sikap nilai kebenaran bacaan Al-Quran melalui koreksi dan pembelajaran bersama. Berikut ayat contoh beserta hukumnya. Yang pertama adalah idhar, artinya jelas. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qulun qawlan sadihan. Nun sukun bertemu huruf kaf. Yang kedua adalah idgham, artinya menyatu. Dalam surah An-Nur ayat 35 yang berbunyi, Allahu nur samawati wal ardi. Tanwin yang bertemu huruf nun masuk dalam idgham mutamathilan. Yang ketiga adalah iqlab, artinya berubah. Dalam surah As-Surah ayat 213 yang berbunyi, Fala dad'u mallahi lillaham alha fakunna minal mu'azzabin. Tanwin bertemu huruf ba berubah jadi mim sukun. Yang keempat adalah ikhfa safawi, artinya menyampaikan seperti lidah. Dalam surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nun sukun bertemu huruf sa. Yang kelima adalah ikhfa safawi. Ikhfa safawi mimi artinya membunyikan seperti mim dalam surah Yunus ayat 5 yang berbunyi, Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamar. Tanwin bertemu huruf mim. Dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki, artinya menembunyikan sesungguhnya. Dalam surah Hud ayat 118 yang berbunyi, Wala yazunna mu'talifin. Nun sukun bertemu huruf da. Yuk ikuti bacaan saya dan teman-teman perhatikan setiap perubahan suara pada nun sukun atau tanwin. Baca bersama-sama yuk. Qulun qawlan sadihan. Dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulun qawlan sadihan.
sadihan. Sekali lagi, qulun qawlan sadihan. Ini hukum idhar. Suaranya jelas tanpa ada perubahan. Ya. Baca bersama-sama dalam surah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawat. Allahu nurus samawat. Sekali lagi. Allahu nurus samawat. Oke. Coba kita ulangi kali ini dengan mengikuti irama bacaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulun qawlan sadihan. Qulun qawlan sadihan. Sekali lagi. Qulun qawlan sadihan. Surah selanjutnya. Allahu nurus samawat. Allahu nurus samawat. Sekali lagi. Allahu nurus samawat. Oke, silakan Amanda baca surah Asy-Syura ayat 213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alu ma'allahi ilaha akhar fatakuna minal mu'azzabin. Bagus. Tapi ada satu bagian yang perlu diperbaiki ketika tanwin pada Furqan. Bertemu huruf ba. Diawali kata berikutnya. Huruf diiklab jadi mim sukun, jadi suaranya Furqan bi, bukan Furqan bi. Mari kita latihan bagian itu saja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alu ma'allahi ilaha akhar fatakuna minal mu'azzabin. Wala taj'alu ma'allahi ilaha akhar fatakuna minal mu'azzabin. Sekali lagi. Wala taj'alu ma'allahi ilaha akhar fatakuna minal mu'azzabin. Silakan teman-teman berkumpul dalam kelompok 3 orang. 1 orang membaca, 1 orang memeriksa hukumnya, dan 1 orang mencatat kesalahan yang mungkin terjadi. Melihat kelompok pertama, berarti kelompok Amanda baca surat Al-An'am ayat 162 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekarang saya dan sekawan beri masukan ya. Anggota kelompok ketika membaca wa nusuki, nusukun bertemu huruf sa, di kata berikutnya seharusnya ikhfa safawi, jadi suaranya sedikit disembunyikan, bukan terlalu jelas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benar sekali, koreksinya tepat dan jelas. Semoga semua kelompok bisa melakukan hal yang sama dengan baik.
Baik teman-teman, mari kita ringkas pembelajaran hari ini. Kita telah mempelajari 6 hukum: nun, sukun, idhal, idgham, ikhlas, hingga 3 jenis ikhfa. Sebelum selesai, mari kita refleksi bagaimana teman-teman melaksanakan kemudahan atau kesulitan dan dalam mempraktikkan hukum-hukum ini, dan mengapa kita perlu belajar tajwid dengan sungguh-sungguh. Ingat ya, membaca Al-Quran dengan benar sesuai tajwid tidak hanya membuat bacaan lebih merdu, tetapi juga agar kita tidak salah memahami makna kalam Allah. Mari kita terus berlatih dan berbagi ilmu yang kita dapatkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliku ya Bari, ya Musyawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razaku ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Muiz, ya Muzilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafiz, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya